Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sambil mendemokan live code ya, membuat aplikasi PHP dengan konsep tabel yang master detail. Master detail itu apa sih? Master detail itu suatu kondisi di mana ketika kita memasukkan data itu memasukkannya harus di dua tabel, yaitu tabel master dan tabel detail. Dalam contoh ini, saya menggunakan database contoh ya di Ejulen, di mana ada tabel pesanan dan pesanan detail. Tabel pesanan digunakan untuk mencatat ketika tamu akan memesan ya, dicatat nama pelanggannya, tanggal gitu ya, siapa kasirnya begitu ya. Kemudian item apa yang dipesan itu disimpan di tabel pesanan detail. Nah, ini contoh kondisi master detail. Jadi tabel pesanan ini yang disebut sebagai tabel master, sementara pesanan detail ini yang disebut sebagai tabel detailnya. Nah, kita akan mencoba membuat forum PHP, aplikasi PHP. Sini saya menggunakan SAMPP ya. Udah saya start servernya, database-nya online. Kemudian koneksi juga sudah saya siapkan di file koneksi.php ya. Koneksinya apa namanya? Tidak saya tunjukkan ya, karena ini memang database-nya khusus untuk latihan saja, tidak bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian untuk skenario-nya, ini saya siapkan skenario ya. Jadi nanti kita membuat forum pesan, di situ menginputkan nama, kemudian langsung ketika disubmit dimasukkan ke tabel pesanan. Ya. Dari situ kita akan mendapatkan ID pesanan, gitu ya. Jadi memang kalau mau masukkan menu item menu yang dipesan itu kita harus sudah punya ID pesanan. Nah, ID pesanan kita dapatkan kalau kita sudah memasukkan data ke tabel pesanan, gitu ya. Kemudian selanjutnya setelah itu ketika sudah dapat ke ini ya, masuk ke tabel ke forum berikutnya itu nanti digunakan untuk memilih menu. Ya, di forum ini diharapkan muncul nama pesan dan ID pesanan yang telah dibuat, terus muncul menu yang telah dipesan juga. Terus di bawah nanti kita buatkan form input memilih menu baru yang akan dipesan. Ya. Jadi ketika dia sudah memilih menu berapa jumlahnya diklik nanti akan disimpan di tabel pesanan detail. Gitu ya. Nah, saya punya folder di root namanya folder belajar ya. Pertama saya buat file codingnya ya, saya beri nama pesan.php. Oke, kita buka. Saya kasih ini ya, HTML, kemudian body. Silakan inputkan nama Anda. Itu ya. Kita buat forum dulu ya, forum pesanan ya. Nah, saya juga akan menunjukkan gimana sih tag HTML-nya forum pesanan. Nah, tinggal buka Google ya. Kemudian di sini tulis aja School HTML form. Nah, kita klik di sini. Di sini ada contohnya ya. Ada contohnya. Oke, sebentar. Di sini nggak ada submitnya. Saya ambil yang ini aja. Jadi ini contohnya. Saya buka codingnya. Ini kita copy aja. Oke ya, di contoh form ini ya. Kemudian ini kita rapikan ya supaya rapi. Kemudian actionnya ini saya hilangi ya. Kemudian metodenya saya set post. Oke, kenapa actionnya saya hilangi? Karena nanti actionnya ada di forum ini ya. Oke, di sini kita minta inputkan nama pemesan gitu. Langsung aja ya, pemesan. Nggak usah ini ya, langsung di sini. Ini saya nggak perlu ID, langsung name aja, nama. Value-nya kosong, value-nya saya buang aja. Kemudian setelah itu ada tombol submit ya.
Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita tes ya. Saya geser di sini. Localhost, foldernya tadi belajar, kemudian pesan.php. Oke ya. Kemudian ketika diklik submit, ya nanti submit, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Nah, yang memproses ketika terjadi submit itu kan harus diproses oleh coding PHP ya. Nah, ini saya tuliskan di sini coding PHP-nya. Ya. Nah, pertama saya akan mengecek, saya akan memproses kalau datanya diisi gitu ya. Kalau nama pemesannya diisi. Kalau nama pemesan nggak diisi, saya nggak akan proses gitu ya. Jadi saya akan mengecek dulu jika gitu ya. Jika nama pemesan diisi, ini ada isinya nggak gitu ya. Kalau dia ada isinya, baru saya akan proses gitu ya. Jadi jika ini ada isinya, nah, baru saya proses gitu ya. Kalau nggak ada isinya, saya nggak akan ngapa-ngapain gitu ya. Ini saya tampung di variabel ya supaya gampang. Ini kurungnya kurang ya. Ini juga kurang ketiknya ya. Jadi harusnya ada ketiknya. Oke, kita tes ya. Kita tes dia datanya ini apa enggak? Nama pemesan. Oke. Kita klik body. Oh, ada yang error ya. Oke. Jadi tutorial ini juga untuk menunjukkan troubleshoot ya. Kalau ada error gimana sih cara ngeceknya? Oke, coba dilihat di sini ada syntax error. Dia tidak mengharapkan titik koma pada baris 3. Kita lihat baris 3. Oke. Nah, ini kok ada titik koma ya? Harusnya kan nggak ada titik koma gitu ya. Itu kita perbaiki. Kita refresh ya. Nama pesan Budi. Oke, udah masuk. Oke. Ini saya komen atau dihapus juga boleh. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kalau kita sudah tahu nama pemesannya, kita insert gitu ya. Kita insert seperti yang tadi ke tabel pesanan gitu ya. Jadi insert into perintah SQL-nya adalah insert into nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, nilainya apa. Gitu ya. Kita masukkan ke tabel pesanan. Di sini dalam contoh ini saya cukup memasukkan nama pelanggan saja. Di mana isinya nanti mengambil dari isi dari variabel nama pemesan. Gitu ya. Nah, kemudian harapannya setelah itu kita mendapatkan apa? ID. Gitu ya. Kita dapat ID pemesan. Oke. Nah, untuk menjalankan perintah SQL ini berarti kita harus menjalankan my SQLi query ya. Perintahnya gimana? Kita bisa cek di sini ya. PHP run SQL query. Nah, contohnya di sini ya. Saya ada dua model ya, ada object oriented dan prosedural. Kita ambil yang prosedural. Ya. Di sini kita perlu koneksi, ya. Koneksi saya sudah punya. Jadi di sini langsung saya inputkan, namanya koneksi.php. Ya. Isinya seperti apa? Isinya seperti ini persis. Ya, cuman menyesuaikan nama servernya, username, password, dan nama database. Oke ya. Kemudian untuk menjalankan query perintahnya ini. Ya, untuk menjalankan query ini. Ya, tinggal kita perintahnya MySQL query ini gitu ya. Nah, jadi ini perintahnya. Ini query-nya kita ngambil dari perintah yang atas SQL. Nah, untuk mengetahui query kita itu error apa enggak gitu ya. Benar atau enggak? Dia resultnya ini akan menghasilkan nilai true kalau dia benar, false kalau dia salah, query-nya salah gitu ya. Nah, kita bisa melakukan pengecekan saya tulis ya. Cek SQL query successful. Di sini juga ada contohnya. Sebentar.
MySQLi. Oke, sebentar ya. Kata kunci salah. Sorry. PHP MySQLi error. Oke. Aja. Ya, di sini ya contohnya ya. Kita ambil yang ini sama enggak? Nah, yang prosedural. Jadi di sini ada kita jalankan query gitu ya. Hasilnya kalau dia tidak, ini ada tanda seru ya. Tidak, tanda seru itu berarti false ya. Ya, kalau dia false, maka kita bisa nampilkan errornya gini. Begini ya. Jadi kita bisa nambahin jika resultnya ini sama dengan false ya, kita bisa menampilkan errornya di sini. Gitu ya. Ini koneksinya, sorry, pakai JONN kalau nggak salah, saya lupa ya. Ya, ini disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan isi dari koneksi. Sebentar, saya cek sebentar. JONN, oke, saya tutup. Nah, selanjutnya kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Kalau dia berhasil berarti errornya nggak muncul gitu ya. Kita buat salah aja. Dalam contoh ini saya masukkan ini ya, namanya Budi. Saya enter. Nah, ini kan. Ya. Karena dia error ya, maka dia muncul errornya. Tapi kalau dia nggak error, dia nggak akan muncul. Oke ya. Selanjutnya, kalau kita mau ngetes, tes nih, Joko. Oke, selesai. Kita bisa cek di sini, pesanan, select data, kita lihat data yang paling akhir masuk Joko. Oke, betul. Waktunya adalah hari ini. Ya. Oke ya. Selanjutnya adalah kita harus tahu nih ID terakhir itu kan dia masukkan ke tabel pesanan. Ya, berapa ID-nya gitu ya. Nah, itu ada perintahnya juga ya. Jadi kita get last ID ya. Jadi di sini get last ID. Last ID insert. Oke. Oke, perintahnya kita bisa lihat di sini. Perintahnya adalah yang prosedural ya. Yang prosedural ini ya. Jadi class ID itu kita bisa dapatkan dari MySQLi insert ID. Perintahnya begitu ya. Oke, jadi ini kalau sukses kita dapatkan class ID adalah ini ya. MySQLi insert ID. Jadi ini ID-nya. Oke ya. Nah, selanjutnya kalau dia sudah berhasil memasukkan nama, dapat ID, kita kemudian akan loncat gitu ya. Akan loncat ke file berikutnya ya, dimana nanti digunakan untuk memilih menu ya. Nah, ini kita bisa pakai perintah header ya, kemudian location ya. Di sini kita menuju file pesan detail.php gitu ya. Kemudian di file itu kita ngasih tahu untuk ID pesanan sekian gitu ya. Jadi kita kan harus ngasih tahu ke file tersebut, ayo mulai mesen nih, mulai milih menunya. Tapi untuk ID pesanan yang berapa? Nah, ini bisa pakai session pilihannya ya. Bisa pakai session, bisa juga pakai parameter seperti ini. Gitu ya. Kalau pakai session, kita harus start session, kita nulis di session bisa gitu ya. Tapi kalau kita nggak pakai session, kita bisa pakai parameter seperti ini. Ya, jadi pilihannya banyak. Ya, oke. Saya pakai yang ini ya, nama pemesan. Saya pakai yang parameter ya. Jadi saya tulis nama pemesannya siapa, kemudian nanti last ID-nya berapa gitu ya. Oke, nama pemesannya saya tulis nama pemesan gitu. Kemudian ini saya enter ya supaya nggak terlalu panjang. Kemudian ID-nya adalah last ID. Oke, gitu ya. Sekarang kita tes ya, ada error atau enggak. Ali, submit. Ya, oke, sebentar. Jadi setelah itu sukses, kita bisa lihat di sini ya.
Bener nggak? Ali masuk. Nah, masuk ya. Setelah itu dia lari kemana? Pesanan detail PHP, nama pemesannya Ali, dan last ID-nya adalah 11254. Sesuai ya. 11. Oke. Jadi form pertama sudah selesai. Nah, ini form kedua kenapa error ya? Karena nggak ada. Ya, filenya kan belum kita siapkan. Oke ya. Nah, kemudian sebelum saya lanjut ke form berikutnya ya. Nah, kita lihat tadi kita sudah buat Joko ya. Padahal detailnya kan nggak ada itu ya. Detail pesanannya Joko itu apa kan nggak ada itu. Ya. Nah, itu untuk memastikan bahwa data kita itu bersih ya. Jadi kalau data-data yang di tabel pesanannya ada tapi pesanan detailnya nggak ada, kita hapus aja gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahin ya program di sini SQL delete from pesanan detail where ya kita hapus data dari pesanan ya. Kita hapus data dari pesanan yang ID pesanannya tidak ada di pesanan detail. Where ID pesanan not in, nggak ada ya, tidak ada di dalam ini, tidak ada di dalam tabel pesanan detail. Select di pesanan detail kolomnya ID pesanan juga from pesanan detail. Tujuannya apa? Untuk menghapus data di tabel pesanan yang dia belum pesan apa-apa, gitu ya, untuk memastikan bersih gitu ya. Menjalankan perintah query ada di sini ya, langsung aja kita copy ya, copy langsung supaya nggak ribet. Oke, jadi ini tutorial ini kita record terus ya. Oke ya, udah kita tes ya, kita kembali ke halaman sebelumnya, kita refresh. Ali saya hapus, kita refresh. Oke. Sebentar, pesan dot php. Sebentar, kok nggak mau pesan dot php. Oke. Apakah ada yang salah? Oke, mestinya nggak ada yang salah ya, tapi ini kok loadingnya ini ya, saya ini ya. Oke. Localhost belajar pesan.php. Oke, ternyata ada yang salah ya. Nah, ini baru ketahuan. Jika dia ada isinya tidak kosong, diambil nama pemesan. Oke, salahnya di sini ya. Ini gara-gara is-setnya true, nama pemesannya padahal kosong nih. Ya, jika nama pemesan tidak kosong, harusnya begini ya. Baru dia melakukan ini, ya ini salahnya di sini, headernya nih, sorry, salahnya di sini. Nggak usah. Ini headernya harusnya ditaruh di dalam if ya. Ini kan dilakukan kalau nama pemesannya tidak kosong. Nah, tadi karena headernya ditaruh di bawah ya, jadi tidak masuk di dalam if ya. Jadi apapun kondisinya dia langsung loncat, dia langsung lari ke pesan detail ya. Jadi errornya di situ. Oke, kita ulangi lagi. Localhost belajar tadi pesan.php. Oke, udah ya, kita refresh. Oke, aman. Kita bisa lihat di sini yang pesanan yang tadi yang belum punya menu, belum pilih menu, nanti dia akan hilang ya karena dihapus dari perintah tadi ya. Oke, sudah ya, selesai. Lanjut, kita membuat pesan detailnya. Nah, dari pesan detail tadi ada parameter nama pesan dan last ID ya. Kalau kita perhatikan
parameternya kan ini ditaruh di atas ya, berarti nanti bisa kita baca dengan menggunakan perintah $_get gitu ya. Oke, kita buat filenya namanya pesan detail. Oke, kita buka filenya, kita kasih tulisan HTML terus body ya. Oke, dah. Nah, 1 menu yang telah Anda pilih gitu ya. Oh, apa ya? Order Anda gitu ya. Order Anda. Oke. Ini saya buat 3 gitu aja ya. 3. Kemudian ini 1. Selamat datang gitu ya. Selamat datang, nanti namanya siapa gitu ya. Nah, kita cek di sini ya. Untuk membaca parameter kita pakai PHP juga ya. Sebenarnya perintahnya sama dengan yang ini ya. Ini ya. Ini cuman kita di sini kita pakai get. Tadi nama parameternya, kalau Anda ingat di sini nama parameternya adalah nama pemesan sama dan last ID ya. Jadi kita ngecek jika dia ada isinya ya, maka kita baca nih nama pemesan sama dengan ini. Oke. Kemudian last ID atau ini ID pesanan ya, langsung saya ganti aja ya. ID pesanan sama dengan di sini tadi namanya adalah last ID. Oke. Nah, kalau memang dia ada isinya, selamat datang itu berarti bisa kita tampilkan gitu ya. Nama pemesannya siapa, last ID-nya siapa. Selamat datang siapa gitu ya. Itu nama pesan gitu ya. Kemudian oke, oh ini sudah H1 ya. H2. Nomor order Anda saya tuliskan juga di sini ya supaya terlihat. ID pesanan. Oke. Sampai di sini dulu kita tes. Namanya Iwan. Enter. Oke, selamat datang Iwan. Nomor order Anda, nomor ordernya salah ya, 11257. Nah, ini ID pesanan. Nah, ini ya. Jadi troubleshoot lagi ya. Errornya adalah notice perhatian. Undefined variable. Ada variabel yang tidak terdefinisikan yaitu ID pesanan di baris di file ini baris berapa? Baris 12. Nah, di sini karena saya salah menuliskan nama variabel ya. Di baris sebelumnya tadi ketika kita membaca nama variabel itu kita taruh ke sebuah ketika kita membaca last ID kita taruh ke variabel yang namanya ID underscore pesanan. Sementara ketika kita mau menampilkan lagi isinya tadi nama variabelnya salah ya. Jadi ini saya samakan, saya refresh. Oke, selamat datang Iwan, nomor order Anda adalah 11257. Oke, order Anda belum ada. Lanjut. Nah, sekarang saya mau menuliskan data yang sudah dia pesan gitu ya. Jadi nanti datanya yang sudah dia pesan itu kita taruh di sini. Ya. Seperti kita tahu untuk membuat untuk sintak untuk membuat begini ya, untuk membuat apa namanya? Untuk membuat tabel kayak begini ya. Jadi ada misalnya nih. Ada baris, kemudian ada kolom. Gitu ya. Nah, oke. Sebelumnya nanti sesuai dengan rancangan yang ada di sini ya. Jadi nanti di bagian atas itu harapannya akan muncul menu yang telah dipesan, kemudian di bagian bawah, kemudian baru nanti ada pilihan untuk nambah menu yang akan dipesan. Itu ya, ada tombol submitnya. Itu ya. Jadi di bagian atas itu menu-menu yang sudah dipesan. Oke, berarti kita mau menampilkan menu-menu apa saja yang sudah dipesan ya. Saya taruh di sini ya. Untuk menampilkan menu yang sudah dipesan, kita harus membaca dari database.
Di tabel apa? Tabel pesanan detail. Untuk yang ID pesanan adalah tertentu. Gitu ya. Kemudian untuk membaca di database kita pakai apa ya? Pakai PHP lagi. Ya, data PHP-nya saya taruh di sini. Gitu ya. Oke. Gimana nih untuk membaca? Kita pakai perintah query lagi ya. Saya kan tadi maunya menampilkan apa? Menampilkan yang dia pesan gitu ya. Jadi ada ID pesanan detail, kemudian ID menu, kemudian nama menu gitu ya. Kemudian ada jumlah, ada harga, ada subtotal. Oke. Sekalian ya. Nah, saya membaca dari tabel apa? Saya membaca dari tabel pesanan detail. Nah, tapi di pesanan detail kan nggak ada nama menu ya. Oke, berarti saya harus join dari tabel lain. Tabel apa nih? ID menu itu mengambil data dari tabel menu. Oke, berarti saya join ya. Saya pakai left join dengan tabel menu. Kolom apa yang menggabungkan antara pesanan detail dengan menu? Ini kolom ID menu. Ya, kalau di menu kolomnya apa? Kolomnya ada ID menu juga, tapi nggak pakai underscore. Jadi saya tulisnya menu titik ID menu itu sama dengan pesanan detail titik ID menu, gitu ya. Ya, nah yang saya tampilkan itu adalah pesanan detail yang ID pesanannya tertentu gitu ya, yang ID pesanannya yang kita pilih ya. Dalam contoh ini yang ID pesanannya 11257 gitu ya. Jadi kan kita nggak menampilkan semua pesanan detail ya, tapi ID pesanan tertentu. Oke, where ID pesanannya adalah tertentu. Oke ya, saya urutkan order by ID pesanan detail. Oke. Gitu ya perintahnya ya, perintah SQL-nya. Oke, di sini parameter ID pesanannya berapa? Ini harus saya masukkan. Kita tadi sudah dapat ID pesanan di sini ya. ID pesanan. Oke ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian untuk menjalankan perintah, nah kita ngopi aja dari sini ya. Kan sudah ada tadi ya. Ini kemudian ya ini ngecek query-nya benar atau salah, terus setelah itu menampilkan nanti ya. Mana nih? Sorry, di sini. Oke, sudah ya. Ini koneksinya, koneksinya belum masuk. Nah, jangan lupa koneksinya juga harus di-include dulu. Saya taruh di atas ini. Ya, apa tadi? Ini apa? Apa tadi? Query-nya. Ini menjalankan query. Ini mengecek query-nya tadi ada error nggak? Kalau ada error dia akan ditampilkan gitu ya. Terus kalau nggak ada error, udah langsung menampilkan data. Nah, menampilkan data gimana caranya? Kita pakai apa namanya? Pakai looping ya. Nah, format loopingnya seperti apa? Cek di sini ya. PHP run SQL query. Oke ya. Oke, kita cek di W3 School. Sorry. Get row from SQL. Oke. Kita cari contoh yang lebih select data ya. Yang lebih sesuai ya. Nah, ini prosedural. Anda perhatikan ini koneksi, ini perintah SQL-nya, ini hasilnya. Oke, saya ambil langsung yang ini. Taruh di sini. Ya. Oke. Di sini dia ngecek tadi result tadi ada hasilnya enggak gitu ya. Lebih bisa dari 0 enggak? Maksudnya query tadi ada baris hasilnya enggak? Kalau enggak ada barisnya dia dilewati. Dia enggak akan masuk ke baris berikutnya. Ya, di sini yang dilakukan kalau nggak ada hasilnya, dia nampilkan tulisan 0 result ya. Kita nggak usah. Ini kita buang aja. Kita buang. Ya. Kemudian ini looping ya. Looping nanti membacanya seperti ini. Oke. Nah, data tadi yang ditampilkan itu kan nanti kita tampilkan dalam bentuk kolom-kolom gitu ya. Dalam bentuk kolom-kolom. Jadi nanti akan kita tampilkan langsung aja di sini ya.
kolom pertama itu nanti kita nampilkan pesanan detail. Jadi row, tapi ini pesanan detail ya. Jadi pesanan detail, oke. Ini kita nulisnya boleh nyambung ya, tapi kalau supaya gampang dibaca juga boleh berbaris. Kemudian apa? Nah, langsung nama menu, jumlah, harga, subtotal. Oke, gitu ya. Nama menu, kemudian jumlah, kemudian harga, kemudian subtotal. Oke, selesai. Ya. Kita coba ada error atau enggak. Ya, ada error ya. Kolom harga in field list is ambiguous. Oh ya. Artinya kolom harga di sini tuh nggak jelas, ambigu karena ini ada dua tabel ya, pesanan detail dan menu. Berarti di dua tabel itu sama-sama ada kolom harga. Coba dicek, ini ada harga, di tabel menu ada harga juga. Nah, kalau ada error seperti tadi, itu kita harus memperjelas harga ini mau ngambil dari tabel yang mana. Oke, saya ambil dari pesanan detail. Oke, saya tuliskan di pesanan detail. Gitu ya. Oke, nggak ada error. Ya, kosong. Iya kosong, wong nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, belum ada pesanannya ya. Oke, oke, sebentar, sorry, ini ada yang salah. Barisnya mana? Ya, ini harusnya kan ada satu baris ya. Hijau. Ya. Kan dalam satu tabel itu kan harus ada barisnya, ada kolomnya ya. Jadi ini tadi ketinggalan ininya, barisnya. Oke, selesai. Kita tes lagi. Udah ya. Nah, selanjutnya, oke, ini kan nanti akan menampilkan data-data yang sudah dipesan. Nah, terus ini sambil saya pause sebentar ya, karena baterai saya habis. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat form input ya, form input, tapi nanti form inputnya itu juga ditaruh dalam satu itu ya, satu baris terus ada kolom-kolomnya gitu ya. Saya taruh di situ. Nah, form inputnya formatnya seperti apa? Nah, kita ngopi dari sini ya. Saya tulis aja. Nah, di situ nanti apa sih yang diinputkan? Pilih menunya kan ya. Jadi ini yang pertama, kolom pertama saya kasih tulisan pilih gitu ya. Pilih menu. Ya, pilih gitu ya. Terus yang kedua nanti ini apa namanya? Kita pakai select ya untuk milih menunya. Gitu ya. Terus yang ketiga nanti di sini digunakan untuk milih sorry. Untuk masukkan jumlahnya, memesan berapa gitu ya. Pesan berapa. Jadi di sini jumlahnya. Ini jumlah. Oke, di sini apa tadi? Karena jumlah dia angka ya, berarti kita pakai numbering. Coba kita ini dulu. Ya. Loh kok bisa? Oh, submitnya sorry. Submitnya di atas jadi ini kasih ini juga. Number apa ya? Oh ya, ini ya. Salah tadi ya. Kemudian ini harusnya milih menu kan ya. Oke, sekarang kalau select option, gimana formatnya? Nah, kita tulis di sini ya. HTML form select. Formatnya seperti ini. Kita copy aja. Yang ini ya. Oke. Gini ya. Ini untuk ngecek format dulu ya. Nanti saya nggak perlu ID.
Ini nanti berarti milih menunya atau ID menu. Baik, kita cek dulu. Ya, nanti ID menunya ya, terus ini jumlahnya, terus submit. Oke. Nah, permasalahannya loh, menunya kan harus ngambil dari database. Oke, no problem gitu ya. Baca dari database berarti pakai PHP lagi, gitu ya. Terus berarti kita harus nuliskan perintah SQL lagi ya. Oke, saya copy di sini ya. SQL-nya apa? SQL-nya untuk menampilkan nama menu dan kode menunya, gitu ya. Jadi select ID menu, nama menu. Ya, saya nggak akan lihat jumlah ya. Dari tabel apa? Dari tabel menu, begitu ya. Dari tabel menu, kemudian nggak perlu where ya, nggak perlu syarat. Nah, saya urutkan berdasarkan urut ya. Oke, saya urutkan berdasarkan nama menu. Ordered by nama. Ya, perintahnya kita cek ada error atau enggak. Nah, yang kayak gini ya, di copy aja ya. Copy, kemudian ini ya, supaya kelihatan ya kalau ada error nanti dia error gitu ya. Kemudian hasilnya kita pakai while ya, pakai while lagi. Nah ini saya nggak perlu pakai numerous ya, supaya memperpendek aja. Sebenarnya harusnya dicek satu-satu ya. Oke. Nah optionnya tuh harusnya seperti ini kan. Optionnya seperti ini, saya copy aja. Sorry, saya copy. Nah echo-nya itu nanti harusnya nulis seperti ini. Gitu ya. Yang lain saya hapus. Ya. Nah, optionnya di dalamnya value itu adalah nilai yang akan kita simpan ke tabel. Berarti yang akan kita simpan ke tabel kan nanti ID menunya ya. Kemudian nama menunya Volvo yang di sebelah ini nanti adalah nama menu yang akan ditampilkan ya. Jadi ini saya ngopi ya. Oh, di sini sudah ada nama menu, saya copy aja. Supaya cepat. Supaya cepat ya. Ini saya copy. Jangan lupa untuk menggabungkan string ya. Jadi kalau stringnya kita mulai dari petik 1 ya ditutup dengan petik 1 gitu ya. Kalau dimulai dengan petik 2 ya kamu harus mulai dengan petik 2, diakhiri dengan petik 2 juga. Ini tadi kita pakai ID menu. Oke, yang ini saya hapus ya. Nah, kemudian kita cek ya. Oke, udah keluar kan? Ya, ini menu-menunya otomatis mengambil data dari tabel menu. Nanti kita tinggal inputkan jumlah. Oke, lanjut. Saya mau ngecek dulu kodenya masuk enggak. Ah, ini ada yang salah ini. Undefined index ID menu. Ya, ada yang salah ya. Kenapa salah? Salah dong. Kenapa? Karena di sini di query-nya kolomnya ID menu tanpa underscore. Nah, di sini saya nulisnya pakai underscore. Ini saya hapus ya. Kita refresh lagi. Sudah, kita cek lagi. Ini 31 air mineral. 39 oke botol besar. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian kalau di submit lari kemana dia? Kan nggak ada, belum diproses ya. Jadi tadi ketika kalau di submit, nanti yang diterima oleh sistem itu apa? Ada ID menu, kemudian ada jumlah gitu ya. Nah, itu yang harus diproses. Nah, kemudian pakai formnya tadi pakai apa? Pakai post. Nah, oke ya. Sekarang kita mulai lagi, cek lagi di atas. Include-nya di sini ya. Include-nya saya geser ya. Oke. Memproses form. Ya. Tadi kita pakai post ya. Kemudian apa tadi ya? ID menu ya. Dan jumlah. ID menu. Kemudian oke. Nah, sebentar. Ada yang ID pesanan tadi bisa kebaca ya. ID pesanan bisa kebaca. Oke. ID menu sama jumlah.
Oke, dah. Coba kita lihat. Ketika kita memasukkan ke pesanan detail, kita harus memasukkan pesanan detail, ID pesanan detail ini auto increment ya. Jadi nggak perlu kita repot. Kita ID pesanan, tadi kita bisa baca dari sini ID pesanan ya. Jadi kalau dia ada isinya bisa kita masukkan, kalau nggak ada isinya berarti error nanti ya. Kemudian ID menu sudah ada, jumlah sudah ada, berapa harganya kita belum tahu, berapa subtotal nanti jumlah kalikan harga. Loh, berarti harganya harus terisi dong gitu ya. Harganya harus tahu dong. Berarti kita harus query untuk mendapatkan harga. Oke. Sebelum itu saya baru ingat sesuatu, jumlah ya. Masalah jumlah itu kita bisa set value ya, defaultnya kita isi 1. Jadi walaupun dia nggak milih, defaultnya dia 1. Nah, ini kalau kita refresh, ini defaultnya 1. Ya, artinya jangan sampai dia milihnya 0 gitu ya. Ya kalau 0 ya nggak apa-apa, cuma nanti kan nggak bermakna. Baik, selanjutnya kita harus tahu harga. Oke, berarti kita query ya. Select. Harga itu kita bisa dapatkan dari tabel menu. Ini ya, dari tabel menu, from menu, where yang ID menunya adalah yang dipilih tadi. ID menu sama dengan oke. ID menunya ID underscore menu. Kemudian perintah SQL-nya kita jalankan ya sama kayak tadi ya. Kalau error nanti dia ngomong. Kalau perintah query-nya ada yang salah. Kemudian ayo kita ambil langsung datanya ya. Langsung aja datanya gini ya. Ya, karena cuma 1 ya. Datanya langsung kita ambil. Kemudian harga sama dengan langsung di sini ya. Oh sorry. Harga. Oke. Kemudian kita bisa hitung subtotal sama dengan jumlah dikalikan. Oke, sudah ya. Terus oke, kita sudah dapat lengkap nih. Sudah ID pesanan sudah ada, ID menu sudah ada, jumlah sudah ada, harga oke. Sekarang kita bisa memasukkan ke tabel pesanan detail. Perintahnya pakai apa? Pakai insert. Nah, tadi kan kita udah buat insert ya. Nah, sama seperti ini ya. Tapi sekarang kita insertnya ke tabel pesanan detail. Perintahnya insert into nama tabelnya apa? Pesanan detail. Kita copy ya supaya cepat. Kolomnya nanti nilai-nilainya. Kolomnya apa aja? ID pesanan. Kemudian ini ID menu, jumlah, harga, subtotal. Oke. Ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi nanti kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ID pesanan kita masukkan datanya. ID pesanan ya. Kemudian berikutnya adalah tadi ID menu. Oke, terus berikutnya ini adalah jumlah. Kita sudah punya variabel jumlah. Berikutnya ada harga. Kita sudah punya variabel harga. Kemudian berikutnya adalah subtotal. Oke ya. Terus jalankan dong perintah query-nya. Ya, ini ya. MySQL query jalankan sambil dicek kalau ada error nanti muncul errornya. Selesai. Coba dijalankan. Saya pesen air mineral 3. Submit. Loh, ada error nih. Ada error nih ya. Kita lihat. Kan nggak masuk gitu. Ya, di sini nggak ada error ya. Kita cek dulu ya. Untuk mengetahui sebentar. Kita cek 11257 select data 11257 masuk Pak. 11 oke nggak masuk ya, berarti ada yang salah di sini. Oke, kita cek dulu salahnya dari mana ini ya. Misalkan dari
Post ID menu. Oke. Echo ID menu terisi. Ya, jadi ini untuk men-troubleshoot program kita salahnya di mana gitu ya. Oke, submit. ID menu berarti nggak terisi ya. Coba kita cek di sini ya. Ini ada else. ID menu tidak terisi. Oke, kita cek lagi. Submit. Ya, ID menu tidak terisi. Salahnya di sini ya. Jadi dia nggak masuk ke sini. Post ID menu. Oke, kita cek. Formnya. Oh, ini form actionnya oke, metodenya post, name-nya ID underscore menu ya. Iya, oke. Di sini salahnya di sini. ID underscore ya. Oke, ini saya komen. Karena ini udah nggak dipakai, ya saya komen aja ya. Udah nggak dipakai soalnya. Kita cek lagi. Air mineral 3. Submit. Ya, ada yang salah lagi nih. Kita cek nih ya. Undefined index ID menu ya. Tadi salah soalnya ya. Baris 15. Tadi salah tadi. Harusnya ID underscore menu kita salah. Kemudian, nah ini jumlah juga bukan ID menu ya. Ini harusnya jumlah itu. Jadi kelihatan salahnya banyak. Oke, kita submit lagi. 3. Kok nggak mau 3? Oh, harus ini ya. Air mineral 3, oke. Submit. Oh, sudah masuk ya. Kita harganya 200, oke. Kalau saya pesan batagor 1, berapa harganya? 9.000. Oke, saya pesan batagor lagi, nambah batagor lagi. Tapi saya pesannya 3 atau 4 lah. 4. Oke, betul ya? Saya nambah kebabnya 2 aja. Nah, oke ya. Jadi dari sini dia otomatis masuk ke pesanan detail untuk ID ordernya tadi 11257 ya. Kita bisa cek ya, kita refresh. Nah, ini. Ya. Jadi ini tadi contoh bagaimana membuat form menu secara dinamis ya. Nah, kalau mau menghapus gimana? Ya kamu tambahin di sini ya. Tambahin. Jadi ini kan nanti ada ID-nya tadi ya. Kita kan tadi membaca, oh ini ya. Ini kan ID ya. ID pesanan detail. Nah, di sini kan 940, 941. Nah, ini kan bisa dihapus nih. Misalkan air mineralnya batal, bisa dihapus. Nanti bisa dimasukkan lagi. Kalau selesai, oke, selesai. Klik. Kalau selesai nanti bisa dihitung berapa total yang harus dibayar. Kemudian nanti bisa disimpan di tabel pesanan. Berapa total yang dibayar, berapa jumlah itemnya. Ya, itu lanjutannya silakan dicek sendiri. Kemudian format, ini maunya dibagusin. Misalkan ya ini rata kanan, ada format uang. Ya silakan di apa namanya, diotak-atik sendiri. Itu ya. Jadi itu sedikit tutorial, sedikit demo live code, dan demo juga bagaimana untuk troubleshoot ya kalau ada error. Jika ada pertanyaan silakan komen atau WA langsung ke saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.